Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika dia perempuan, akan kujadikan adikku. Jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Selamat datang di Zona Mang Aseng. Halo Bro John, terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini Mamang akan membahas satu legenda Tanah Pasundan. Yang konon, legenda ini asal-muasalnya terbentuknya sebuah gunung. Gunung yang kalau dilihat dari kejauhan, seperti perahu yang terbalik. Ada yang tahu gunung apa ini? Ya, gunung ini adalah Gunung Tangkuban Perahu. Gunung yang letaknya 20 km dari kota Bandung ini memiliki ketinggian 2084 mdpl dan juga memiliki pemandangan yang sangat indah. Rimbunnya pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Oke Bro John, sebelum kita masuk ke ceritanya, Mamang disclaimer dulu sedikit. Cerita ini Mamang rangkum dari berbagai sumber. Apabila ada versi yang menyatakan berbeda dengan yang Mamang ceritakan, karena memang cerita ini banyak sekali versinya. Kalau Mamang ada salah dalam pengucapan atau kurang lengkapnya, Mamang mohon maaf. Dan Bro John bisa menambahkan kekurangan-kekurangan yang tadi Mamang kurang lengkap dalam penyampaiannya di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy! Jadi, zaman dahulu di wilayah Jawa Barat pada saat itu, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Setelah bertahun-tahun tinggal di istana, Dayang Sumbi pun memutuskan untuk hidup di desa karena mungkin sudah bosan atau apa gitulah. Gak enak gitu tinggal di istana, dia ingin tinggal di desa. Oke, singkat cerita, saat Dayang Sumbi sedang menenun kain di rumahnya yang di desa itu, tiba-tiba alat pintalnya terjatuh. Karena malas untuk mengambil, Dayang Sumbi pun berkata dan bersumpah, "Siapa yang mau mengambilkan alat pintalku? Jika dia perempuan, akan kujadikan adikku. Jika dia laki-laki, akan kujadikan suamiku." Lalu terdengarlah oleh seekor anjing yang bernama si Tumang. Nah, si Tumang ini sebenarnya adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk oleh dewa menjadi seekor anjing. Si Tumang yang mendengar hal tersebut langsung mengambil alat pintal tersebut. Dan betapa terkejutnya Dayang Sumbi saat anjing tersebut menyerahkan alat pintalnya itu. Namun ia tidak mengelak dari sumpahnya tersebut. Akhirnya Dayang Sumbi pun menikah dengan si Tumang yang sebenarnya dapat berubah wujud menjadi manusia. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, ia selalu ditemani oleh anjing kesayangannya itu, yaitu si Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi sangat ingin memakan hati rusa. Ia lantas menyuruh Sangkuriang untuk mencarikannya dan berburu rusa untuk diambil hatinya. Akhirnya, dengan ditemani si Tumang, Sangkuriang pun pergi berburu ke hutan. Namun, setelah seharian berjalan di hutan, ia tak juga menemukan rusa. Karena putus asa dan hari sudah mulai gelap, terbesit di pikiran Sangkuriang untuk mengganti hati rusa tersebut dengan hati si Tumang. Lalu dipanahnya itu si Tumang,
dan diambil hatinya. Dan Sang Kuryang pun pulang ke rumah. Sejatinya Sang Kuryang tidak tahu kalau anjing itu adalah ayah kandungnya. Sesampainya di rumah, ia langsung menyerahkan hati itu pada ibunya. Dayang Sumbi pun langsung memasak dan memakannya. Setelah itu, dia bertanya, "Di mana si Tumang?" Sang Kuryang menjelaskan bahwa yang dimakan ibunya itu adalah hati si Tumang. Betapa marahnya Dayang Sumbi mendengar hal tersebut. Ia kemudian memukul kepala Sang Kuryang memakai centong nasi hingga terluka. Dengan perasaan sedih, Sang Kuryang pun meninggalkan ibunya. Singkat cerita, bertahun-tahun Sang Kuryang mengembara berusaha melupakan kemarahan ibunya dengan menimba ilmu kesaktian. Sang Kuryang pun kemudian tumbuh menjadi pemuda dewasa yang tampan. Setelah menimba ilmu kesaktian, ia memutuskan untuk kembali. Sesampainya Sang Kuryang di sana, dia sangat terkejut karena di sana yang sudah berubah total. Rumah yang dulu ditinggalinya bersama ibunya pun sudah tidak ada. Saat sedang berjalan-jalan, tak sengaja Sang Kuryang pun bertemu wanita yang sangat cantik di tepi telaga. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, Sang Kuryang langsung melakukan pendekatan. Setelah intim melakukan pendekatan, Sang Kuryang lantas berniat untuk melamar wanita cantik itu untuk dinikahi. Hingga akhirnya lamaran Sang Kuryang pun diterima oleh wanita cantik itu. Tapi ternyata wanita cantik yang dicintai Sang Kuryang itu tidak lain adalah ibunya sendiri, yang oleh dewa dikaruniai wajah awet muda. Tapi karena mereka berdua tidak saling tahu, mereka sama-sama jatuh cinta dan berniat akan menikah dalam waktu dekat. Suatu hari, Sang Kuryang meminta izin kepada calon istrinya itu untuk berburu di hutan. Tapi sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepala. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi karena pada saat ia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Ia mengenali bekas luka itu dan membuat Dayang Sumbi pun menanyakan kenapa ada bekas luka di kepala Sang Kuryang. Dan Sang Kuryang pun menjawab kalau bekas luka ini didapat dari ibunya yang memukul kepalanya dengan centong nasi. Lalu Dayang Sumbi pun terheran, kenapa bisa Sang Kuryang dipukul oleh ibunya sendiri dan bisa membuat ibunya marah. Dan di situ Sang Kuryang menjelaskan kalau Sang Kuryang telah membunuh seekor anjing kesayangannya untuk diambil hatinya dan diberikan kepada ibunya, karena ibunya ingin sekali hati rusa dan Sang Kuryang tidak bisa membawakan hati rusa. Mendengar jawaban tersebut, Dayang Sumbi pun semakin yakin kalau pemuda gagah tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Sang Kuryang, yang dulu telah pergi meninggalkan rumah. Di situ, Dayang Sumbi berusaha menjelaskan kepada Sang Kuryang bahwa Sang Kuryang adalah anaknya Dayang Sumbi. Namun, Sang Kuryang di situ tidak percaya. Mendengar hal tersebut, ia bersikukuh tetap ingin mengawini Dayang Sumbi karena sudah terlanjur jatuh cinta. Dayang Sumbi pun mengajukan syarat kalau Sang Kuryang ingin tetap menikahinya.
Untuk membatalkan niat sang kuryang, Dayang Sumbi pun lantas meminta syarat. Ia mau dinikahi asal sang kuryang mampu membuatkan telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika sang kuryang gagal memenuhi syarat tersebut, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Melalui kesaktiannya dan dibantu oleh ribuan jin, sang kuryang memenuhi permintaan itu. Sementara di sisi lain, Dayang Sumbi pun sangat khawatir. Dayang Sumbi diam-diam mengintip hasil kerja dari sang kuryang. Betapa terkejutnya ia karena sang kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan sebelum fajar. Dayang Sumbi lantas meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, sang kuryang mengira kalau hari sudah mulai menjelang pagi. Ia langsung menghentikan seluruh pekerjaan dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dayang Sumbi kepada sang kuryang. Sang kuryang pun merasa jengkel dan marah. Ia langsung menjebol bendungan yang sudah ia buat dan terjadilah banjir yang merendam seluruh kota. Sang kuryang juga menendang perahu yang telah dibuatnya tadi. Perahu yang ditendang oleh sang kuryang lantas melayang dan jatuh terpelungkup. Perahu tersebut menutupi telaga yang belum selesai dibuat oleh sang kuryang. Konon, ceritanya perahu yang ditendang oleh sang kuryang tersebut berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Nah, Bojon, seperti itulah cerita legenda sang kuryang yang konon itu asal muasal dari sebuah gunung yang bernama Gunung Tangkuban Perahu. Segitu saja cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bagian mana yang menurut Brojon menarik? Komen di kolom komentar. Cukup segitu cerita hari ini. Besok kita cerita lagi. Jangan lupa like, share kalau kalian suka video ini, dan subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar gak ketinggalan kalau Mamang update video-video terbaru. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.